Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Balikpapan, Prodi Manajemen, ingin mempresentasikan pengantar manajemen dengan judul Teori Organisasi. Nama saya Wanda Putri Ramatia dari kelas A3 Manajemen semester 2. Halo, saya Indah Yulustari dari Universitas Balikpapan. Saya dan teman-teman akan menjelaskan apa itu teori organisasi. Teori organisasi. Teori organisasi adalah makhluk sosial yang cenderung untuk hidup bermasyarakat, serta mengatur dan mengorganisasi kegiatannya dalam mencapai suatu tujuan. Tetapi, karena keterbatasan kemampuan menyebabkan mereka tidak mampu mewujudkan tujuan tanpa adanya kerjasama. Hal tersebut yang mendasari manusia untuk hidup dalam berorganisasi. Berikut beberapa definisi tentang organisasi. Yang pertama, menurut Ernest Dell, organisasi adalah suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kerja kelompok. Yang kedua, menurut Cyril Sofer, organisasi adalah perserikatan orang-orang yang masing-masing diberi peran tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian dalam mana pekerjaan itu diperinci menjadi tugas-tugas, dibagikan, kemudian digabung lagi dalam beberapa bentuk hasil. Yang ketiga, menurut Cass dan Rosenzweig, organisasi adalah subsistem teknik, subsistem struktural, subsistem psikososial, dan subsistem manajerial dari lingkungan yang lebih luas di mana ada kumpulan orang-orang berorientasi pada tujuan. Definisi umum dari teori organisasi adalah kelompok orang yang secara bersama-sama ingin mencapai tujuan. Lalu, ciri-ciri organisasi. Yang pertama, lembaga sosial yang terdiri atas kumpulan orang dengan berbagai pola interaksi yang ditetapkan. Yang kedua, dikembangkan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, secara sadar dikoordinasi dan dengan sengaja disusun. Yang keempat, instrumen sosial yang mempunyai batasan yang secara relatif dapat diidentifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Putri Nabila dari kelas A3 Manajemen. Saya akan melanjutkan materi yang dibahas Wanda sebelumnya. Jadi saya akan membahas bagian tentang perkembangan teori organisasi. 1. Teori organisasi klasik. Teori ini biasa disebut dengan teori tradisional atau disebut juga teori mesin. Berkembang mulai 1800-an atau abad 19. Dalam teori ini, organisasi digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku, tidak mengandung kreativitas. Jadi dikatakan teori mesin karena organisasi ini menganggap manusia bagaikan sebuah onderdil yang setiap saat bisa dipasang dan digonta-ganti sesuai kehendak pemimpin. Definisi organisasi menurut teori klasik itu organisasi merupakan struktur hubungan, kekuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan atau komunikasi dan faktor-faktor lain apabila orang bekerja sama. Teori organisasi klasik sepenuhnya menguraikan anatomi organisasi formal. 4 unsur pokok yang selalu muncul dalam organisasi formal. 1. Kegiatan yang terkoordinasi, kelompok orang, kerjasama, kekuasaan dan kepemimpinan. Sedangkan menurut penganut teori klasik, suatu organisasi tergantung pada 4 kondisi pokok. Yang pertama ada kekuasaan, saling melayani, doktrin, dan disiplin. Sedangkan yang dijadikan tiang dasar penting dalam organisasi formal adalah 1. Pembagian kerja, 2. Proses skalar dan fungsional, ketiga struktur, keempat rentang kendali. Teori klasik berkembang dalam 3 aliran. 1. Birokrasi, dikembangkan dari ilmu sosiologi. Kedua, administrasi, langsung dari praktik manajemen memusatkan aspek makro sebuah organisasi. 3. Manajemen ilmiah, langsung dari praktek manajemen memusatkan aspek mikro sebuah organisasi. Yang pertama membahas tentang teori birokrasi. Istilah birokrasi berasal dari kata legal rasional. Legal disebabkan adanya wewenang dari seperangkat aturan, prosedur dan peranan yang dirumuskan secara jelas, sedangkan rasional
Henry Fayol, seorang industrialis asal Prancis tahun 1996, memiliki 14 kaidah manajemen. Ini menurut Fayol yang menjadi dasar teori administrasi. Yang pertama ada pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, mendahulukan kepentingan umum, balas jasa, sentralisasi, rantai skalar, aturan, keadilan, kelanggengan personalia, inisiatif, dan yang terakhir semangat korps. Fayol membagikan kegiatan industri menjadi 6 kelompok: kegiatan teknikal, kegiatan komersil, kegiatan finansial, kegiatan keamanan, kegiatan akuntansi, kegiatan manajerial atau Fayol's Fund. Saya Risma Zara dari kelas A3 Manajemen NPM 19401397. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Tasya Putri Nabila. Manajemen ilmiah dikembangkan pada tahun 1900 oleh Frederick Winston Taylor. Definisi manajemen ilmiah adalah penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah organisasi atau seperangkat mekanisme untuk meningkatkan efisiensi kerja. F.W. Taylor menuangkan ide dalam 3 makalah, yaitu Stop Management, The Principle of Scientific Management, dan Testimony Before the Special House Committee. Dari 3 makalah tersebut lahir sebuah buku Scientific Management. Berkat jasa-jasa yang sampai sekarang konsepnya masih dipergunakan pada praktik manajemen modern, maka F.W. Taylor dijuluki sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. 4 kaidah manajemen menurut Frederick W. Taylor, yaitu 1. Menggantikan metode kerja dalam praktek dengan metode atas dasar ilmu pengetahuan. 2. Mengadakan seleksi latihan atau pengembangan karyawan. 3. Pengembangan ilmu tentang kerja, seleksi latihan, dan pengembangan secara ilmiah perlu integrasikan. 4. Perlu dikembangkan semangat dan mental karyawan untuk mencapai manfaat manajemen ilmiah. Hugo Manserberg, salah satu tokoh neoklasik pencetus psikologi industri, Hugo menulis sebuah buku Psychology and Industrial Efficiency tahun 1913. Buku tersebut merupakan jembatan antara manajemen ilmiah dan neoklasik. Inti dari pemandangan Hugo adalah menekankan adanya perbedaan karakteristik individu dalam organisasi dan meningkatkan adanya pengaruh faktor sosial dan budaya terhadap organisasi. Dalam pembagian kerja, neoklasik memandang perlunya yaitu 1. Partisipasi, 2. Peluasan kerja, 3. Manajemen bottom up. Yang terakhir ada teori modern. Teori ini muncul pada tahun 1950 sebagai akibat ketidakpuasan 2 teori sebelumnya yaitu klasik dan neoklasik. Teori modern sering disebut juga teori analisa sistem atau teori terbuka yang memadukan antara teori klasik dan neoklasik. Teori organisasi modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan. Organisasi merupakan sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, akan tetapi organisasi adalah sistem terbuka yang berkaitan dengan lingkungan, dan apabila ingin survival atau bertahan hidup, maka ia harus beradaptasi dengan lingkungannya sendiri. Sekian dari kami, mudahan bisa membantu. Terima kasih. Tapi jangan lupa di like terus di share ya. Bye.